Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amesti Isyana Aryati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah kurikulum dan desain pembelajaran dengan bobot 3 SKS pada semester 5. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam menganalisis, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum serta merancang pembelajaran biologi yang inovatif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini terdiri atas 4 kemampuan. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, landasan, dan kebijakan kurikulum pendidikan biologi. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran deep learning dalam pembelajaran biologi. Ketiga, mahasiswa mampu mendesain perangkat pembelajaran biologi berbasis kurikulum, pendekatan deep learning, dan kearifan lokal. Keempat, mahasiswa mampu menghasilkan modul ajar biologi yang dilengkapi dengan strategi pembelajaran serta penilaian autentik. Guna mencapai CPMK tersebut, maka materi pembelajaran meliputi konsep, fungsi, dan sejarah kurikulum di Indonesia, landasan dan model pengembangan kurikulum, filosofi dan struktur kurikulum nasional, pendekatan deep learning, keterampilan abad 21, analisis kurikulum biologi di sekolah menengah, model-model pembelajaran inovatif, kearifan lokal sebagai sumber belajar, penyusunan modul ajar dan pengembangan LKPD berbasis potensi lokal, serta penilaian autentik pembelajaran biologi. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan pendekatan student-centered learning. Model pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran, yaitu inquiry, problem-based learning, dan project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif mengeksplorasi informasi, menganalisis permasalahan, berdiskusi, dan menghasilkan produk pembelajaran secara bertahap. Interaksi pembelajaran berlangsung melalui ceramah interaktif, diskusi, presentasi, tanya jawab, refleksi, dan bimbingan proyek. Saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, umpan balik, serta pendampingan selama proses pembelajaran, sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan kreativitas dalam merancang perangkat pembelajaran biologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan menggunakan teknik tes dan non-tes dengan berpedoman pada rubrik penilaian. Bentuk penilaian meliputi ringkasan materi, laporan diskusi, laporan wawancara, presentasi, penyusunan modul ajar dan LKPD, instrumen penilaian autentik, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Indikator penilaian difokuskan pada ketepatan menganalisis konsep kurikulum, kemampuan mengidentifikasi potensi kearifan lokal sebagai sumber belajar, keterampilan mendesain perangkat pembelajaran, serta kemampuan menghasilkan modul ajar biologi yang lengkap dan aplikatif. Materi yang saya tampilkan pada video ini adalah kearifan lokal sebagai sumber belajar biologi. Materi ini dipilih karena sejalan dengan fokus penelitian saya mengenai pemanfaatan potensi lokal Buton sebagai sumber belajar biologi. Pada sesi pembelajaran ini, mahasiswa melakukan identifikasi terhadap potensi kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil identifikasi, penyusunan kesimpulan bersama, serta sesi tanya-jawab untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan potensi lokal ke dalam pembelajaran biologi, sehingga dapat menghasilkan perangkat pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan karakteristik peserta didik, dan mendukung pelestarian budaya serta lingkungan. Pengalaman mengampu mata kuliah ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah memahami konsep kurikulum dan desain pembelajaran ketika diberikan kesempatan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berangkat dari potensi lokal daerahnya.
Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pembelajaran yang kontekstual tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa, melainkan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, budaya lokal, dan kekayaan daerah yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pokok bahasan, modul ajar, dan integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran biologi dengan subpokok bahasan kearifan lokal sebagai sumber belajar biologi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari nanti akan menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini tentang potensi kearifan lokal sebagai sumber belajar biologi, ada yang masih ingat di pertemuan lalu apa yang kita pelajari? Coba silakan angkat tangan. Yang masih ingat? Ayo. Model pembelajarannya, Bu. Model-model pembelajaran. Kita bahas tentang model pembelajaran untuk pembelajaran biologi ya. Apa saja masih ingat? Ayo. Yang pertama itu model pembelajarannya itu yang pertama itu PBL, terus yang kedua proyek, dan yang terakhir itu ada inquiry. Ya, betul. Jadi di antara model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran biologi itu beberapa di antaranya ada inquiry, model pembelajaran problem based learning, dan project based learning atau model pembelajaran proyek. Nah, selanjutnya karena kemarin sudah model-model yang kita pelajari, maka hari ini kita ke sumber belajarnya. Dan yang akan kita angkat dalam materi hari ini adalah potensi kearifan lokal masyarakat sebagai sumber belajar biologi. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan lokal masyarakat yang relevan sebagai sumber belajar biologi. Dan yang ketiga, menganalisis potensi pengetahuan lokal sebagai bahan ajar biologi. Di sini bisa kalian lihat ada 5 gambar. Ada yang tahu gambar apa saja? Yang pertama apa? Ini ada bayi, ada orang tua yang lagi menggosokkan minyak kelapa. Gambar apa itu? Itu gambar dole-dole. Dole-dole. Tradisi adat Buton. Ya, oke. Kalau yang gambar yang kedua, familiar? Tidak. Ya, karena ini adalah tradisi sedekah laut atau petik laut yang ada di Jawa. Kalau gambar ketiga? Obat-obatan tradisional. Iya, obat-obatan tradisional. Di sini masih banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional ya. Kemudian gambar yang keempat, apa ini? Makanan tradisional. Ya, makanan tradisional. Nah, di gambar ini bisa lihat ada berbagai macam bumbu. Nah, makanan tradisional yang ada di gambar ini dari daerah Padang, yaitu rendang. Kemudian yang terakhir, gambar yang kelima, ada yang tahu? Permainan KCDC dan kalau kita sebutnya. Ya, kalau di sini di Buton kita menyebutnya sebagai KCDCD. Nah, dari kelima gambar ini, menurut kalian apakah bisa dijadikan sebagai sumber belajar? Bisa, Bu. Bisa. Seperti apa misalnya? Dari 5 gambar ini? Pada gambar ketiga, itu kan dia menunjukkan obat-obat tradisional. Dikaitkan dengan materi pembelajaran itu, di situ kita bisa mengetahui manfaatnya apa yang bisa di itu kan apa obat-obat tradisional. Di situ kan ada beberapa jenis obat-obatan dan di situ Bahan, ya, beberapa jenis ada beberapa bahan. bahan pengobatan. Terus dari situ ada beberapa manfaat yang bisa digunakan. Contohnya seperti kunyit itu kayak bisa mengobati penyakit dalam. Terus jahe juga untuk anemia dan anak jantung. Oke, ini ada jahe, ada kunyit dan lain-lain. Kalau dengan biologi apa hubungannya? Bahan-bahan tradisional tadi.
Mereka ini termasuk tumbuhan ya? Ada tumbuhan. Tumbuhan, oke. Apa yang bisa kita gali dari tumbuhan ini? Misalnya, Mungkin dari segi klasifikasi. iya klasifikasinya. Apalagi, ini kan bisa kita lihat ada bermacam-macam. Bukan hanya satu macam rumput tradisional dikombinasikan dengan bahan yang lain. Maka ini bisa merujuk pada keanekaragaman spesies yang bisa dijadikan sebagai misalnya obat tradisional. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, konsep pembelajaran berbasis kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal kalau menurut kalian? Apakah seperti yang digambar tadi itu kearifan lokal? Iya. Nah, kalau di sini ada 5 poin di sini, masuk yang mana gambar-gambar tadi? Praktik tradisional. Iya, praktek tradisional. Nah, tapi kearifan lokal itu bukan hanya satu macam saja. Jadi dia ada nilai, ada norma, dan ada pengetahuan masyarakat yang bisa digali kemudian untuk dijadikan sebagai sumber belajar biologi. Nah, pendekatan yang mengaitkan konsep biologi dengan praktek atau budaya lokal ini tujuannya untuk membangun pemahaman yang kontekstual dan bermakna dari peserta didik. Jadi ini tujuannya pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kemudian berikutnya, prinsip-prinsip pembelajarannya seperti apa? Yang pertama ada kontekstual. Masih ingat kontekstual itu apa? Mengaitkan materi dengan pengalaman nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian kolaboratif, ini karena melibatkan dalam praktek tradisional kan pasti ada keterlibatan masyarakat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar lokal. Kemudian yang integratif, dia membuat hubungan antara sains modern dengan pengetahuan lokal masyarakat. Kemudian yang konstruktivistik, ini dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal itu diharapkan bisa membangun pemahaman siswa, konstrukkan membangun konsep. Nah, melalui apa? Ini kontekstual, pengalaman nyatanya, pengalaman sehari-harinya. Kemudian yang berbasis nilai itu mengembangkan karakter dan sikap menghargai lingkungan. Jadi ini prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis kearifan lokal. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih aman? Masih. Oke, next. Manfaat pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal itu ada 4. Jadi yang pertama, menumbuhkan rasa cinta lingkungan dan budaya. Membantu siswa memahami konsep biologi secara aplikatif karena dia mengalami sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan melalui praktek-praktek tradisional tadi. Kemudian yang terakhir, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan lokal yang sekarang mungkin mulai tergerus ya dengan perkembangan zaman. Ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke. Next. Nah, bagaimana cara kita menjadikan kearifan lokal tadi menjadi sumber belajar biologi? Nah, ini caranya, diidentifikasi dulu. Langkahnya yang pertama itu kita amati dulu tradisi lokalnya yang mau diangkat. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara dengan tokoh adat atau tokoh masyarakat atau yang melakukan tradisi. Kalau di sini biasanya dikenal sebagai bisa. Apa itu bisa? Kalau di sini bisa itu apa? Dukun kan? Kemudian ada studi literatur lokal atau cerita rakyat. Ini fungsinya untuk menunjang tadi wawancara tadi. Jadi untuk memperkuat hasil wawancara ada studi literatur lokal atau cerita rakyat. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi dan analisis keterkaitannya dengan konsep biologi. Jadi selain hanya kita mengamati bagaimana praktek tradisional, kita juga dokumentasikan. Karena apa? Jangan sampai pada saat pengamatan itu ada yang terlewat. Jadi fungsinya dokumentasi itu untuk ingat apalagi ya setelah ini tahapannya. Apalagi kan ada beberapa tahapan dalam praktek tradisional. Nah, supaya tidak lupa, setiap tahap itu harusnya didokumentasikan. Begitu. Kemudian setelah dokumentasi, dianalisis keterkaitannya. Dimulai dari apa? Pengetahuan lokal masyarakatnya dulu. Seperti apa? Nah, kemudian dari pengetahuan lokal masyarakat tadi, kita gali apa konsep sainsnya. Kalau sudah ketemu konsep sainsnya seperti apa, nah kemudian baru kita hubungkan dengan materi biologinya. Seperti apa? Bingung? Gak bisa membayangkan? Oke.
Nah, ini contohnya bagaimana kita menganalisis kearifan lokal itu menjadi sumber belajar biologi. Yang pertama tadi kan kita menggali pengetahuan lokal masyarakat. Ini dalam tradisi dole-dole, ini contohnya saya beri contoh bahan utama kelengkapan isi talam. Ada ikan gubara, ada ubi jalar, ada pisang. Nah, menurut masyarakat Buton, ikan itu melambangkan unsur air. Kira-kira kenapa? Karena ikan hidupnya di air, akhirnya dia melambangkan unsur air. Iya, karena ikan hidupnya di air. Terus kemudian ubi, dia melambangkan unsur tanah. Gustina, kenapa kira-kira? Karena mungkin dia Volume suaranya Gustina? karena kan begitu ya tumbuhnya di tanah. Di dalam tanah. Ya, oke. Jadi makanya dia melambangkan unsur tanah. Kemudian pisang, dia melambangkan unsur udara. Padahal tanamannya ini kan tanam di tanah, dia tumbuh di atas tanah. Kira-kira kenapa kok malah pisang ini melambangkan unsur udara? Kenapa kok bukan burung? Kok malah buah pisang? Ada yang bisa jelaskan? Karena pisang itu Ya, Rahma. dia bergelantungan di udara, buahnya bergelantungan di udara. Bergantungan di udara. Kenapa kok bukan mangga? Mangga juga bergantungan kan? Kira-kira kenapa? Kenapa bukan mangga yang Ya. diambil? Karena kenapa pisang diambil pada saat kenapa pisang diambil itu karena pisang itu dia berbuah tanpa memandang musim, dia berbuah kapan saja sehingga dia diambil dalam makanan yang dibutuhkan untuk tradisi adat tadi. Iya. Jadi buah pisang itu karena dia tidak mengenal musim, mau hujan mau kemarau selalu ada pisang. Terus harganya juga sangat murah, terjangkau. Nah, makanya dia yang digunakan sebagai unsur udara, mewakili unsur udara. Kenapa bukan buah yang lain? Ya jelas karena yang lain musiman. Nah, seandainya dole-dolenya ini pas bukan musim mangga, sementara buah yang diwajibkan itu mangga, mau cari di mana mangganya? Kan susah. Jadi masyarakat kita menggunakan buah pisang untuk mewakili unsur udara. Selain karena buahnya mengandung udara, ya karena tidak mengenal musim dan gampang diperoleh serta harganya sangat murah. Nah, dari sini kemudian kita melakukan studi literatur. Kemudian kita mengidentifikasi apa sih konsep sains yang di dalamnya. Kira-kira kalau ada ikan, ada ubi, ada buah pisang, apa yang tergambar di benak kalian? Berkaitan dengan apa ini? 3 hal ini. Dengan makanan kan? Manusia itu butuh makanan tidak? Butuh, apalagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, coba dilihat, ikan mengandung apa? Protein. Ikan mengandung protein. Kemudian ubi, karbohidrat, ya. Kemudian pisang, buah pisangnya vitamin dan mineralnya, ya ada kaliumnya. Nah, ini kan kandungan makanan dalam ikan gubara, ubi jalar dan pisang ini kan dibutuhkan anak-anak untuk masa pertumbuhan. Kan tidak mungkin anak itu supaya bisa tumbuh dengan sehat, bisa pintar, lincah, makanannya itu saja kan tidak mungkin. Kira-kira kalau anak setiap hari diberi makan mie instan terus, apakah bisa tumbuh dengan baik? Tidak. Tidak. Bisa menimbulkan penyakit semacam usus buntu. Nah, ini ada teman kalian yang mengatakan katanya bisa menyebabkan usus buntu. Terus kemudian tinggi garamnya, natriumnya, itu tidak bagus juga untuk anak-anak. Kemudian ini dikhawatirkan karena kekurangan komponen gizi yang lain, takutnya nanti efeknya ke stunting. Tahu stunting kan? Kerdil tidak bisa tinggi misalnya, contohnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam tradisi dole-dole itu pesan yang terkandung di dalamnya, konsep sains yang ada di dalamnya itu adalah orang tua bisa memenuhi kecukupan gizi anaknya, supaya anak itu diberikan makanan dari berbagai sumber, tidak bergantung hanya pada satu sumber saja, tapi berbagai macam. Kemudian makanan yang bergizi tadi tidak harus dari satu sumber saja kan, jadi dari berbagai jenis tumbuhan atau hewan. Jadi kalau sayur anaknya suka kangkung terus, ya jangan dikasih kangkung terus, dikombinasikan dengan sayur yang lain, mungkin beli kangkung, besok bayam, terus kemudian mungkin berikutnya kol atau yang lain atau sawi. Nah, supaya apa ya tadi, supaya kebutuhan gizinya itu terpenuhi semuanya,
mencukupi semuanya. Begitu. Dari sini sudah punya gambaran kan? Nah, kira-kira sekarang coba kalian tentukan satu jenis kearifan lokal untuk diidentifikasi sebagai sumber belajar biologi. Coba Rahma. Contohnya itu seperti kemarin di Batauga ada pesta adat semacam kande-kande ya. Itu kan sebelum adanya kegiatan kande-kande itu semua masyarakat dikumpulkan dengan beserta dengan orang-orang tua yang tahu, yang paham akan adat itu. Mereka pergi ke sumber mata air, yang dimana di situ mereka melakukan pembersihan air. Itu kita bisa ambil dari situ, bisa masuk di pembelajaran biologi, di mana di situ sebagai pelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan. Kenapa bisa kelestarian lingkungan? Karena di situ ada proses pembersihan Mata air. Iya, bisa, bagus. Selain itu ada lagi yang bisa melengkapi? Membersihkan mata air. Berarti kan supaya air yang mengalir itu kan bersih, tidak tercampur dengan kotoran. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan untuk konsep sainsnya itu konsep sanitasi. Jadi air yang digunakan untuk memasak, kan ini kan kande-kande kan makan toh? Makan makanan. Air yang digunakan untuk memasak, untuk minum itu harus air yang bersih. Supaya apa ya? Supaya kita tidak sakit setelah mengkonsumsi air tersebut. Kan biasanya banyak ya kasus orang jajan sembarangan atau makan sembarangan terus kemudian sakit perut. Bisa jadi karena selain ada bahan tambahan, bisa jadi juga airnya tercemar bakteri atau mungkin ada kotoran yang ada di dalamnya jadi sakit. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan selain dari kande-kandea tadi? Masih bingung ya? Oke, contoh lainnya misalnya, tadi kan ada salah satu cara itu melalui cerita rakyat. Masih ingat cerita rakyat Wandiundiu di sini? Masih tentang apa? Wandiundiu? Tentang ibu yang berubah menjadi ikan karena trauma atau putri duyung kan? Nah, kira-kira konsep sains apa yang terdapat dalam cerita itu kalau menurut kalian? Si ibu tadi berubah menjadi putri duyung. Tinggalnya berarti di mana? Di air. Nah, kira-kira kalau ada ibu kita tinggal di air, apakah kita tega untuk mengotori air tersebut, mencemari air tersebut? Tidak. Nah, apakah kita tega membiarkan ibunya kita itu kelaparan misalnya? Tidak. Kan pasti kita memikirkan tuh kasih makan untuk mamaku, meskipun di sana mungkin mamanya sudah makan ikan atau makan biota laut lainnya. Nah, itu kan sebagai bentuk apa? Ekosistem. Jadi ada hubungan timbal balik. Ada bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena ada mamanya kita tinggal di situ, jadi kita berusaha untuk tidak mencemari laut. Jelas ya? Sampai di sini. Oke. Kemudian kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu kearifan lokal itu bisa kita angkat sebagai sumber belajar. Di sini diangkat sebagai kearifan lokal itu diangkat sebagai sumber belajar itu kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah. Seperti yang pertama kita mengamati dulu tradisi lokal di suatu daerah itu seperti apa. Lalu yang kedua kita bisa melakukan wawancara dengan masyarakat di daerah tersebut. Ya. Lalu kemudian kita bisa memperkuat wawancara yang kita dapatkan itu dengan studi literatur atau cerita rakyat di daerah tersebut. Lalu setelah itu kita bisa mendokumentasikan kegiatannya. Setelah itu kita bisa dari keempat langkah itu kita menganalisis keterkaitannya dengan biologi. Iya, jadi pengetahuan lokal masyarakatnya kemudian dihubungkan dengan konsep sainsnya untuk kemudian diidentifikasi materi apa yang sesuai. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan Molly. Pada kearifan lokal tadi yang contohnya ada gambar kelima itu ada hasil SED. Gambar kelima ya. Ya.
Kenapa gambar kelima KCD/CD? Pertanyaan saya itu kenapa bisa dijadikan sebagai sumber belajar? Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Silakan. Saya Bu, Ya, Rahma. dari permainan itu kita bisa lihat di situ ada gambar persegi dan ada setengah lingkaran. Ya, terus Itu kenapa dia bisa masuk di metode pembelajaran? sumber Sumber belajar. belajar karena gambar persegi itu kan dia masuk di materi matematika. Di situ anak-anak dia bisa menggambar persegi itu dengan yang sama. Kayak itu kan banyak macam ada banyak persegi di situ. Mereka menggambarkan dengan panjang garis yang sama setiap sisinya. Kemudian setengah lingkaran juga itu kayak dia bisa mengetahui seberapa besar dia menggambar lingkaran. Setengah lingkaran. Jadi pada hasil itu dia masuk di sumber pembelajaran matematika. Ya, jadi untuk KCD/CD kenapa dia bisa dijadikan sumber belajar? Karena bisa kita lihat di sini ada bentuk geometri ya, ada bangun dasar. Yang pertama mungkin persegi. Jadi kalau anak tidak mengenal persegi itu seperti apa, maka pasti akan salah menggambarnya. Misalnya persegi itu kan sisi-sisinya sama semua 4 sisi. Nah, kalau dia tidak paham konsep itu, bisa jadi yang digambar itu persegi panjang jadinya. Kemudian setengah lingkaran, itu kan juga dia tahu konsepnya seperti apa setengah lingkaran, bentuknya seperti apa setengah lingkaran. Terus kemudian pada saat ini kalian bisa lihat ada yang melompat kakinya diangkat 1. Nah, berkaitan dengan apa? Menjaga keseimbangan, iya. Berkaitan dengan telinga, fisiologi pendengarannya. Kita kan ada alat keseimbangan di dalamnya. Kalau telinga kita gangguan, untuk berjalan lurus saja pasti kita susah. Apalagi dengan mengangkat 1 kaki begini kan butuh keseimbangan ini. Nah, itu contohnya mengapa dia bisa dimasukkan sebagai sumber belajar. Bagaimana Maulid, sudah jelas? Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kalian tentukan 1 jenis kearifan lokal untuk dibahas pengetahuan lokal masyarakatnya apa. Terus kemudian konsep sainsnya seperti apa, materi apa yang sesuai untuk pengetahuan lokal tersebut. Jadi jangan hanya 1 ya. Tadi saya contohkan hanya 1 karena ini untuk kegiatan pembelajaran. Kalian identifikasi seluruhnya. Karena tradisi yang kalian identifikasi kan ada langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, kalian ikuti dari awal sampai akhir, atau kalau misalnya belum musimnya tradisi itu dilakukan, ya wawancara saja dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau masyarakat yang pernah melakukan praktek tradisional itu. Nah, kemudian kalian identifikasi apa pengetahuan lokal masyarakatnya, masing-masing itu seperti apa. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada. Jadi kemudian diidentifikasi konsep sainsnya apa, materinya apa. Jelas ya? Jelas Bu. Minggu depan presentasinya saya acak, jadi semua kelompok harus bersiap. Oke, kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.